Macet, nggak ngerti manuskrip. Ayo. Ini manuskrip ini ngerti nggak apa itu manuskrip? Ayo. Ya silakan lah buktikan. Enggak, saya tanya apa manuskrip? Iya, silakan. Apa? Buktikan. Iya. Kita nggak lagi mengakhirkan apa itu manuskrip, nggak ada di sini. Gimana? Kok nggak ada? Gimana nggak ada? Kamu dari tadi Nggak, belum sekarang jawab gini pertanyaan aja. saya dari tadi. Kamu belum menunjukkan mana teks Alexandria dari kodeks apa. Kamu belum jawab. Mana teks Alexandria? Nah, tunjukkan. Ayo tunjukkan. Ayo silakan. Tunjukkan teks Alexandrianya. Katanya kamu menunjukkan teks Alexandria. Saya bantuin nggak mau ya sudah. Loh, itu kamu kan menjelaskan tadi. Nggak, kamu gini bro. Kamu tadi yang pertama saya tanya soal tunjukkan manuskripnya. Kamu bilang oh nggak ada kewajiban untuk menunjukkan manuskrip. Botol. Udah jelas-jelas. Pertanyaan saya adalah dari manuskrip apa? Dipotong. Santai Dinda. Santai Dinda. Anda nggak boleh membawakan suatu buku terus kemudian tidak mengujinya kepada saya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Bahkan sekarang saya tanya, menurut Anda, oke, sekarang kita uji ya. Menurut Anda data sinaiticus itu penting nggak? Menurut Anda kodeks sinaiticus? Nggak penting. Bukakan buku ini halaman 38. Bukakan buku ini halaman 38. Menurut Anda nggak penting ya? Kita cek. Bacakan, open kamera, bacakan. Menurut Anda nggak penting ya? Oke, kita cek. Ya, silakan baca lah. Ya, enggak, bacakan di situ. Bacakan. Nah, saya nggak mau tergiring terus. Takut. Bukakan halaman 38. Ayo, bukakan. Bukakan buku ini halaman 38 kalau berani. Kalau berani buka halaman 38. Ayo. Buka, enggak, buka dulu. Enggak bisa, buka dulu. Buka dulu. Enggak usah lanjut. Nggak usah lanjut. Loh, bukakan. Kenapa nggak berani baca? Kenapa? Katanya nggak penting. Buka. Bacakan. Coba dalam buku ini kan tadi dibilang. Iya, baca dulu. Baca dulu. Bukakan. Nah, balik kameramu. Silakan. Kalau bertanya tidak. Jangan kemana-mana aja. Mau lompat-lompat. Enggak. Bacakan dulu tadi. Jangan lari-lari. Bacakan. Buka kameramu. Bukakan halaman 38. Silakan. Buka 38. Silakan nih. Saya di sini ada. Saya minta kamu yang baca. Silakan. Baca. Buka. Nah, kena kan? Ayo, baca. Nggak bisa. Baca. Katanya nggak penting, teman-teman. Sinaiticus katanya nggak penting, teman-teman. Nah, oke, baca. Bacakan yang kenceng. Nah, nggak jujur, diskusi nggak jujur. Nah, 38. Bukan itu. Bukan buku itu. Buku yang ini. Bukumu yang ini. Gak berani dia. Enggak, bukakan yang ini. Bukakan yang ini, bro. Buka yang ini. Enggak, bukan yang itu. Buka yang ini. Nangis. Kemarin saya buka. Buka yang ini. Thank you. Buka. Kamu sendiri kan nggak tahu. Buka yang ini. Buka dulu. Buka ini. Buka ini. Bacakan halaman 38. Bukakan. Bukakan. Ayo, mana? Kenapa takut? Takut. Nangis. Kan saya udah bilang tidak ada yang bisa membahas manuskrip dengan Ardiansyah, saudara-saudara. Satu Indonesia yang bisa membaca manuskrip itu hanya Ustadz Menahem Ali dan juga Ardiansyah. Yang lain nggak bisa. Yang lain nggak bisa, teman-teman, nggak bisa. Bahkan Bambang Nursena sekalipun nggak bisa membaca manuskrip, nggak bisa. Nggak bisa. Panas. Baca. Gimana? Saya boleh bertanya nggak? Yang bacakan dulu, halaman 38. Bacakan. Enggak, bacakan dulu, nggak bisa. Bacakan dulu. Tadi yang enggak, bacakan. Jangan kemana-mana. Bacakan halaman 38. Bacakan dulu. Nggak bisa. Sinaiticus paling lengkap. Bacakan dulu. Bacakan. Dibalik kameranya, coba dibalik biar teman-teman tahu.
Biar teman-teman tahu. Ya, kenapa? Enggak bisa lari dari Ardiansyah. Kalau sudah debatnya dengan Saya baca. sampai kiamat. Enggak, tunjukkan begini. Saya baca. Bentar dulu. Tadi Tunjukkan. Jangan kemana-mana. Jangan ngomong dulu, baca dulu. Jangan ngomong dulu, baca dulu. Diam dulu. Ya, baca. Balik kameramu. Iya, Tunjukkan saya baca, halaman 38. Ya. Tunjukkan halaman 38. Biarkan kita selesaikan dulu baru kau bertanya. Biarkan selesaikan dulu baru kau bertanya. Selesaikan dulu. Maksud saya Silakan. gini loh. Kamu mengatakan bahwa kodeks sinetikus kenapa? Silakan. Enggak. Tadi kau mengatakan kodeks sinetikus gak penting. Oke, kamu bilang penting. Kenapa pentingnya? Loh, kok tanya saya? Baca itu bukunya. Kita lihat Baca bukunya. Jangan tanya saya. Mana? 38. Bukan. Nah, 38. Oke, coba dibaca. Silakan. Dari mana sini? Ya, dari atas sendiri. Silakan baca. Oke, Mas Kubi ditulis kita rabat keempat. Naskah ini sangat penting karena merupakan naskah. Jadi penting nggak itu? Hah? Penting nggak? Iya. Kenapa? Penting nggak? Saya tanya. Penting nggak? Terus di sini jawab apa dulu. dikatakan? Jangan Di sini kemana-mana. apa? Jangan Loh, kemana-mana, malah kodeks saudara. ini bukanlah Santai perkamen dulu, yang bersifat universal. santai Dinda. Santai. Susunan tiga kodeks ini bukanlah suatu perkamen yang bersifat universal. Santai Dinda. Makanya ini udah nyerocos sendiri. kodeks ini. Dinda, santai, jangan nangis Dinda. Jangan nangis Dinda. Santai dulu Dinda. Jadi kenapa saya bilang santai Dinda? Santai dulu Dinda. Santai dulu Dinda. Bilang itu tidak penting. Santai Dinda. Di sini mengatakan bahwa kenapa tidak penting karena di mana ada kehilangan. Kau berada? Makanya dikatakan di sini di dalam buku ini. Di mute. Terus mana yang mau kita percaya? Ya terserah. Mute saya. Ampun Bang Ardi. Tiga kodeks ini bukanlah suatu perkamen yang bersifat universal. Sebab urutannya mengikuti pola Aksaria. Dia mengatakan saya nggak pernah baca ini. Dalam buku ini. Dia mengatakan ini sudah sendiri ya. Kau mute saya. Dia mengatakan saya nggak pernah baca buku ini. Tanpa saya lihat halaman 38 baca halaman 38. Udah, jangan nge-mute saya kalau nggak mau di-mute. Saya mute ganti kan. Nah, jangan nge-mute saya kalau nggak mau di-mute. Abang gitu percaya buku ini tidak? Jangan kemana lo. Saya dengerin, saya jawab ya. Saya boleh jawab. Oke. Ardiansyah itu orangnya adalah diem dulu, tenang. Jangan kayak gitulah, orang mau dijawab ini gini. Mau ambil minum? Iya, jangan goyang-goyang dong, kan pusing dengernya. Apa sih? Oke, santai Dinda. Oke, sudah saya jawab. Saya hadap sini biar muka paniknya kelihatan. Jangan sembunyi. Ya, gitu loh. Iya, Bu, jangan biar muka paniknya kelihatan habis ini. Udah, saya jawab. Dia bertanya kepada saya, teman-teman, apakah Anda percaya dengan buku ini? Saya jawab, teman-teman. Yang pertama, Ardiansyah ini adalah orang akademis, orang ilmiah, orang skeptis. Apa itu skeptis Ardiansyah? Skeptis itu santai dulu. Santai ini apa itu? Ilmiah pakai Wikipedia. Santai Dinda. Jangan nangis Dinda. Jangan nangis dulu ya kan. Jangan nangis. Oke. Saya ulangi lagi. Ardiansyah adalah seorang dosen yang ilmiah, begitu kan. Bahkan Ardiansyah adalah seorang debaters yang mampu membaca original text Bible dalam manuskrip, sedangkan dari pendeta Kristen nggak ada yang mampu itu. Nggak ada yang mampu. Termasuk si Alberto ini nggak mampu, teman-teman. Jadi meskipun Alberto ini belajar 10 tahun, saya berani jamin dia nggak akan bisa baca manuskrip. Itu perbedaannya itu dengan saya, gitu kan. Jadi memang agak sedikit panas, tapi memang itulah kenyataannya, gitu kan. Oke ya. Terus kemudian kalau dia bertanya percaya atau tidak, Ardiansyah ini orangnya skeptis, teman-teman. Skeptis. Jadi saya ini tidak gampang percaya dengan apapun yang saya baca, apapun yang saya beli. Santai dulu. Jangan dipotong-potong. Jangan dikutang, ganggu konsentrasi itu namanya. Santai Dinda. Ternyata orang skeptis yang santai dulu Dinda.
Santai dulu Dinda. Ternyata Santai, orang Dinda. skeptis yang masih ragu-ragu. Loh, skeptis kok ragu-ragu? Iya, ragu-ragu dalam kebenaran, ragu-ragu skeptis bukan dalam ragu-ragu. syukron barakallahu fikum. Terima kasih abangku. Oke, saya lanjut ya. Jangan. Skeptis bukan ragu-ragu. Santai dulu Dinda. Santai dulu Dinda. Dengerin dulu Dinda. Iya, dengerin dulu Dinda. Enggak, saya tanya, skeptis Santai. bukan ragu-ragu. Skeptis itu adalah sikap ilmiah Dinda, dengerin dulu. Iya, bukan Skeptis ragu-ragu. itu adalah santai dulu Dinda. Ini orang apa sih? Kau diam dulu. Kau nggak ngerti apa-apa di sini. Saya dosen, kau itu bukan mahasiswa. Dosen aja enggak kau. Dengerin dulu. Ya, dengerin dulu Dinda. Wah, ini fitnah. Santai dulu Dinda. Santai Alberto. Enggak. Santai Alberto, santai Dinda. Ya, Santai dulu ya. santai lah. Iya, santai Dinda. Minum air putih dulu Dinda. Minum air putih dulu Dinda. Glek. Oke, saya jawab lagi ya. Saya nggak bisa Saya kasih bertanya tahu. di sini ya, berarti. Santai dulu Dinda. Kau belum menjawab pertanyaan saya. Kau tiba-tiba bertanya. Enak kali kau ya. Sudah. Kalau begitu saya juga nggak mau jawab. Nah, sama kayak kau nggak jawab. Nah, santai dulu, dengerin ya. Sikap peneliti, sikap ilmiah itu salah satunya adalah yang pertama, dia bersikap skeptis. Wajib. Peneliti itu wajib skeptis, wajib untuk meragu-ragukan atau untuk tidak gampang percaya dengan suatu berita. Itu wajib tuh sikap ilmiah itu teman-teman. Dan dia nggak ngerti itu karena dia nggak kuliah. Dia nggak ngerti itu karena dia nggak kuliah gitu loh. Santai Dinda, jangan emosi Dinda. Santai Dinda, santai. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, sikap ilmiah itu harus sistematis teman-teman. Sistematis. Kemudian harus dia mempunyai pola pikir paradigma yang akademis. Ya, salah satu paradigma akademis itu adalah melihat dari mana informasi ini berasal. Jadi dilihat transmisinya itu, siapa yang menjadi transmitor di situ, dan juga bagaimana proses transmisinya. Nah, itu dia nggak ngerti itu karena dia nggak kuliah teman-teman ya. Santai dulu ya Dinda ya, santai dulu. Memang kalau nggak kuliah itu memang ya agak susah gitu ya kan. Memang berat Dinda, ini berat sekali gitu. Oke ya, saya lanjut ya. Kemudian kalau saya ditanya percaya bukunya itu tidak, saya harus teliti dulu satu-satu. Apa yang saya baca di sini tidak semena-mena saya percaya. Setelah saya baca, saya teliti dulu. Apakah betul ini misal halaman sekian misal teks Alexandria. Apakah betul teks Alexandria? Saya uji dulu. Santai dulu Dinda. Memang berat Dinda. Memang berat mendengarkan Ardiansyah ngomong Dinda. Santai dulu, santai Dinda, santai. Santai Dinda. Memang berat ini Dinda. Santai dulu Dinda. Kan sebetulnya kan kita memang nggak imbang Dinda Alberto. Kenapa? Karena saya membawakan manuskrip, Anda enggak. Gitu loh. Loh, ngomong sendiri dia coba dikenal dengan teks Android. Ngomong sendiri. Teks Alexandria berasal dari Alexandria. Alexandria itu Mesir dan Sinaiticus dari Mesir. Dia kucuk ngerti dia. Dianggap lebih teliti, namun di sana sini mengandung beberapa penyesuaian dari segi tata bahasa. Dia ngomong sendiri dia nge-mute saya mute, mampus. Nah, saya di-mute kan, ya sudah. Jadi teman-teman, memang berdiskusi dengan Ardiansyah itu dibutuhkan kecerdasan yang tinggi, kecerdasan intelektual yang tinggi, teman-teman. Nggak bisa sekelas anak-anak seperti Alberto melawan saya itu nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Saya pastikan, wallahi, sampai gunung-gunung terbalik nggak bisa dia memenangkan diskusi ini dengan Ardiansyah. Menjawab pertanyaan Ardiansyah sampai kiamat nggak bisa dia. Udah saya mute juga dia kan di sini kan, dia ngomit saya kok. Jadi gitu, saudaraku, ya. Jadi syarat berdiskusi dengan Ardiansyah yang pertama nih, IQ-nya harus di atas 110. IQ-nya harus di atas 110. Kiamat saja yang ngaku IQ-nya di atas 100. Mencret kiamat. Yang IQ-nya ngaku di atas 100. Atau nge-mute saya mute kau. Siapa suruh? Siapa suruh? Saya mute lah, bodoh amat. Kau mute saya kok. Siapa suruh? Rasakanlah aku ngomong.
Jadi kalau berdiskusi dengan Ardiansyah, kalau cuman modal buku tanpa manuskrip, mohon maaf gitu loh. Ini cuman buku, tapi bukunya apa? Gini teman-teman, informasi yang saya dapat melalui apapun juga, baik itu jurnal, baik itu buku, teman-teman, ini saya harus uji dulu. Jadi tidak semena-mena saya harus, oh di dalam buku ini dikatakan begini berarti saya harus percaya. Itu namanya bodoh. Itu namanya botol, itu namanya. Kita uji, teman-teman, kita uji. Bayangkan coba, kita uji informasi itu. Misal begini, dikatakan di sini bahwasanya Codex Sinaiticus manuskrip adalah sebuah manuskrip ini ditulis sekitar abad keempat. Kita uji, betul nggak pernyataan dia ini? Kita uji dengan data-data lain. Artinya ada compare data by data, komparasi, perbandingan antara data satu dengan data yang lain. Ya, this one data and the other data. Jadi kita comparison namanya, di-compare dengan data yang lain gitu loh. Jadi saya nggak semena-mena langsung percaya apa yang ditulis. Nggak gitu. Nggak gitu. Ardiansyah ini bukan sekelas ketika ditulis, oh ini di sini ternyata ditulis abad keempat, berarti saya harus percaya ya ini abad keempat. Nggak gitu juga. Ardiansyah ini bukan orang bodoh gitu loh. Ardiansyah bukan orang bodoh, teman-teman. Ardiansyah ini ahli manuskrip, si paling manuskrip, yang lain nggak bisa. Gitu loh. Jangankan si Alberto, Bambang Nursena itu nggak bisa baca manuskrip ke Ardiansyah baca, nggak bisa. Bambang Nursena nggak bisa. Kalau bisa, alhamdulillah, berarti kita layak debat. Kan gitu kan. Yang bisa cuman saya sama Prof. Menahem Ali, dan itu pun beliau Muslim. Biar ya, tapi Prof. Menahem Ali itu sakti, teman-teman ya. Beliau itu bisa 16 bahasa atau 14 bahasa gitu ya kan. Kalau saya jangan dibandingkan dengan Prof. Menahem Ali, tapi kalau soal baca manuskrip saya bisa. Jadi saya bisa mencari di mana ada ayatnya dan di mana nggak ada ayatnya gitu loh, teman-teman. Ya kan? Jadi memang dia dua kali nge-mute saya kan, teman-teman. Dia udah 2 kali, artinya dia nggak menghargai saya kan. Ya kan, ngomong-ngomong Dewi nggak apa-apa, kan dia sendiri yang nge-mute saya 2 kali. Ya kan, dia sendiri yang nge-mute saya 2 kali. Jangan salahkan saya baru nge-mute sekali. Ya rasakan gitu loh. Jadi kalau berdiskusi 3 kali saya di-mute, 3 kali teman-teman saya di-mute 3 kali. Jangkrik. Gak bisa berdiskusi semacam itu, teman-teman. Jadi pola pikir orang Islam itu wajib rasional untuk menelaah, untuk menganalisis macam-macam informasi yang kita dapatkan. Misal, saya dapat informasi dari buku ini. Pertanyaan saya, apakah saya harus percaya semuanya? Enggak juga. Kita harus uji apakah betul informasi yang ada di sini ataukah salah informasi yang ada di sini. Kita uji satu-satu. Dikatakan di sini bahwasanya Kodeks Bezae abad ke-6, padahal setelah kita uji ternyata abad ke-5. Ada yang mengatakan abad ke-5, ini dia katakan abad ke-6. Kita komparasi gitu loh. Kita komparasi biar dia dengerin saya, nggak apa-apa. Siapa suruh dia nge-mute saya 3 kali? Rasakan. Saya diskusi nggak pernah nge-mute orang. Saya diskusi nggak pernah nge-mute orang, bodo amat. Makanya kalau diskusi itu jangan nge-mute orang, saudara. Itu nggak baik, itu namanya ya. Nggak bagus itu diskusi, caranya begitu itu. Ditanya, tunjukkan manuskripnya. Yang ditunjukin buku. Yang ditanya, pertanyaan saya, penulis Kodeks Bezae pada abad ke-5 ini mendapatkan Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai menonton di bawah. Saya mohon dimaafkan kalau tertawa saya menyakitkan. Saya minta maaf teman-teman di bawah. Saya minta maaf.